Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 12 kita lanjut ya. Sekarang kita akan belajar tentang kimia. Yang pertama yang kita bahas ini untuk bab pertamanya ini di semester 2 ini kita akan membahas reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, reaksi redoks pasti kalian pernah mempelajarinya di kelas 10, tapi di sini Ibu akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, di mana reaksi redoks ini atau reaksi reduksi dan oksidasi, di mana pengertiannya mungkin kalian udah mempelajari, mungkin udah tahu di mana pengertiannya apa, dan mungkin tapi Ibu hanya menjelaskan. Reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen atau reaksi penangkapan elektron atau penurunan biloks. Nah, reaksi oksidasi adalah reaksi penangkapan oksigen atau reaksi pelepasan elektron atau kenaikan biloks. Nah, tadi kan Ibu udah bilang hari ini kalian pernah pelajari reaksi redoks, tapi sekarang ini yang kita bahas itu penyetaraan reaksi redoks untuk bab ini. Nah, di mana penyetaraan reaksi redoks ini kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode bilangan oksidasi, yang kedua metode dengan menggunakan setengah reaksi, maksudnya gitu. Nah, tapi yang kita bahas ini cuma A dulu ya. Nah, ini metode dengan menggunakan metode bilangan oksidasi atau biloks. Nah, di mana kalian itu harus memahami untuk menyelesaikan soal-soalnya. Nah, agar kalian lebih mengerti, kita langsung ke contoh ini ya. Untuk misalnya kalau kalian mau menjawab soalnya, karena harus memahami yang 5 ini. Misalnya, agar kalian lebih mengerti, kita langsung ke contoh ya. Misalnya contoh, Ibu miliki contoh dalam suasana asam ya. Misalnya Cr2O7 negatif 2 plus C2O4 negatif 2, reaksinya ini ya. Terus Cr3 3 plus CO2. Nah, ini dalam keadaan asam ya. Asam. Ini dalam keadaan asam. Nah, di mana yang pertama yang kalian lakukan ini untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kalian tentukan biloks masing-masing atau bilangan masing-masing. Pasti kalian pernah mencari bilangan oksidasi ya, tapi di sini Ibu akan mencarinya ya. Nah, misalnya Ibu cari dulu, misalnya untuk Cr, saya di sini, untuk Cr, misalnya gini ya cara mencari biloksnya. Ini kan negatif 2, berarti di sini negatif 2 karena muatannya di sini negatif 2, kita taruh di sini negatif 2. Nah, di sini ingat ya, O ini selalu memiliki nilai negatif 2. Ingat ya. Nah, berarti 2 dikali negatif 4, 7 dikali negatif 2 negatif 14. Soalnya yang kita cari ini Cr ya, nilai dari biloks Cr. Berarti Cr2. Nah, berarti Cr2 sama dengan negatif 2, ini pindah ruas menjadi positif 14. Berarti Cr2 sama dengan plus 12. Cr sama dengan 12 dibagi 2, karena ini 2-nya ya, sama dengan positif 6. Nah, berarti untuk nilai biloks Cr2O7 ini adalah 6 ya, 6 ya. Nah, sekarang yang ini, yang kita cari selanjutnya yang ini. Ingat, di sini kita taruh dulu di sini karena negatif 2, di sini di luar ya, negatif 2. Nah, ingat, Ibu kan udah bilang tadi 0 ini memiliki nilai yaitu negatif 4, berarti negatif 2 ya. Selalu memiliki nilai negatif 2. Berarti 4 dikali negatif 2 negatif 8. C2. C2 sama dengan negatif 2 plus 8. C2 sama dengan 6. C sama dengan 3. Nah, pasti kalian udah paham kayak ini ya. Nah, sekarang yang ini CR-nya ini. CR ini CR3 positif. Dia itu langsung menilai, karena dia tidak ada temannya, dia cuma sendiri, kita langsung nilainya itu positif 3 ya. Nah, sekarang yang ini kita cari juga CO2. O-nya ini. Karena di sini dia tidak mempunyai muatan, kita taruh langsung 0 ya. Nah, berarti O2, O ini tetap memiliki nilai 2, negatif 2.
2 dikali negatif 2, negatif 4. Terus C. Nah, C sama dengan, ini pindah ruas menjadi positif 4. Nah, sekarang kalian cari mana yang reduksi dan mana yang oksidasi. Nah, misalnya, ini negatif Cr2O7 ini reaksinya ke Cr ya. CO2O4 ini reaksinya ke CO2. Nah, sekarang yang ini. Nah, ingat. Reaksi reduksi ini reaksi pelepasan elektron. Nah, ingat, pelepasan elektron berarti dari yang tinggi ke rendah atau penurunan biloks ya. Penurunan dan biloks. Nah, berarti negatif 6 ke 3 ini termasuk apa? Berarti reduksi karena dia ini penurunan biloks ya. Reduksi itu penurunan biloks ya, berarti ini reduksi. Nah, selanjutnya yang ini C ke positif berarti ini oksidasi. Oksidasi. Nah, selanjutnya kalian cari dulu kita mana yang termasuk reduksi dan mana yang oksidasi. Kita tulis dulu yang reduksi ini, reaksi reduksi ini Cr2O7 2- reaksinya ini Cr3+. Nah, yang oksidasi ini C2O4 reaksinya ini CO2. Nah, sekarang tadi kalian udah mencari nilai biloksnya dan samakan jumlah unsur yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Nah, kita akan menambahkan koefisiennya ya. Kita akan menambahkan koefisien biar dia sama ya. Di sini di sini Cr2 nilainya 2. Di sini cuma 1. Berarti kalian samakan ini koefisiennya, jumlah koefisiennya. Berarti di sini 2 ya. Nah, 2. Karena biar CR-nya ini bernilai sama. Nah, di sini C-nya 2, di sini C-nya cuma 1. Berarti kita tambahkan koefisiennya juga 2. Nah, ini untuk yang ketiga. Untuk yang kedua ya. Nah, sekarang yang selanjutnya samakan jumlah selisih biloks dengan kali silang. Nah, selisihnya tadi CrO7 ini memiliki nilai plus 6. Cr ini memiliki plus 3. Berarti selisihnya plus 6 plus 3 ini selisihnya berapa? 3 ya. Nah, sekarang untuk yang ini C2O4 ini tadi memiliki nilai 3. Terus yang ini itu CO2 ini memiliki nilai 4. Berarti selisihnya berapa? 1 ya. 1. Kalian cari dulu selisihnya. Nah, 1. Setelah ini kalian tinggal kali silang. Ini dikalikan ke sini, ini dikalikan ke sini. Nah, berarti kita langsung tulis C1 dikali Cr2O7 ini langsung kita lihat Cr2O7 terus 3 dikalikan ini berapa? Plus 3 C2O4 reaksinya 1 dikalikan Cr2 berarti 2 Cr3 plus 3 dikalikan 2 plus 6 CO2. Nah, ini. Nah, sekarang ini untuk yang selisih bilangan log kita udah kali silang, ini hasilnya. Nah, sekarang yang jika ion samakan muatan dengan menambahkan H positif suasana asam dan OH dan suasana basa, berarti kita akan menambahkan H positif ya. H positif. Kita lihat di sini. Di sini kan muatannya ini negatif 2 kan? Di sini juga muatannya ini negatif 2 kan? Di soalnya ini kan negatif 2, dia punya muatan berarti 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Berarti dia ini muatannya sama dengan negatif 8 untuk yang di kiri. Sekarang untuk yang di kanan, ini muatannya ada 3. 3 dikali 2, 6. Di sini tidak ada muatannya, berarti cukup 6 aja ya. Nah, di sini, sekarang Ibu kan tadi kan dengan menambahkan H positif, kita samakan dulu. Di sini muatannya negatif 8, di sini muatannya 6.
mana yang lebih besar muatan di kiri apa di kanan? Lebih besar yang bernilai positif. Nah, berarti kita akan menambahkan hanya itu di kiri ya. Berarti di sini ya, maaf ya tadi Ibu cuma dikit sini. Kita akan menambahkan hanya di sini ya. Nah, H positif. Ingat, kalau dia sama-sama kita akan menambahkan H positif. Nah, di sini negatif 8 biar dia sama dengan 6. Berarti muatannya di sini kita taruh berapa? Di depannya ini kita taruh 14. Coba. Negatif 14 dikali 1 ini kita anggap 1 kan? 1 berarti negatif 14 plus sama dengan 6. Berarti muatannya sudah sama. Nah, ini muatannya sudah sama ya. Nah, sekarang yang terakhir, samakan jumlah H dengan menambahkan H2O. Nah, samakan jumlah H. Ini di sini positif, berarti kita tambahkan H2O-nya berarti di sini ya. Karena di sini udah ada H positif, berarti kita tambahkan H2O-nya di kanan. Nah, di sini hanya 14, di sini hanya cuma 2. Berarti kita harus menambahkan berapa? Biar dia sama. Nah, kita tambahkan 7. Nah, berarti hasilnya di sini ya. Kita hasilnya Cr2O7 2- plus 3CO4 plus 14 H positif. Reaksinya 2Cr3 plus 6CO2 plus 7H2O. Ini untuk hasilnya. Berarti ini udah setara ya. Ini udah setara ini ya. Ini dengan reaksi. Nah, minggu depan kita lanjut tentang penyetaraan dengan setengah reaksi. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.